Aise terkapar bersimbah darah karena terkena tembakan nyasar Hande. Farid segera berlari menolongnya. Dia berteriak meminta tolong agar dipanggilkan ambulans, tapi Yaman dan Hande hanya berdiri mematung. Farid pun segera membopong Aise, membawanya masuk ke mobilnya. Tapi Yaman justru menghalanginya. Dia menodongkan pistol yang dijatuhkan Hande tadi ke arah kepala Farid. Dia melarang Farid membawa Aise ke rumah sakit karena itu berarti Hande bisa terancam di penjara. Namun, Farid tidak peduli. Yang ada di pikirannya sekarang adalah keselamatan Aise. Tiba di rumah sakit, Aise segera dibawa ke ruang operasi. Sembari menunggu, dilihatnya handphone Aise terus-menerus berdering. Farid pun tak tahan lagi. Dia akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat panggilan yang masuk. Suara seorang pria. Dan itu adalah Baha, sahabat Aise. Tak ada kecurigaan di benak Farid. Tapi Baha, dia kaget. Yang didengarnya bukan suara Aise, tapi seorang pria. Siapa dia? Ada apa? Apa yang dilakukan Aise dengan pria itu? Pikir Baha. Satu demi satu keluarga Sancakzadeh tiba di rumah sakit untuk melihat kondisi Aise dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Hande pun ternyata turut serta untuk melihat kondisi terakhir Aise. Begitu juga dengan Azadeh. Terlebih dahulu, dia menemui kepala rumah sakit untuk memastikan bahwa kasus penembakan ini tidak akan tersebar luas di masyarakat. Tak lama berselang, beberapa polisi tiba di rumah sakit untuk menangkap Mbah Hande. Azadeh yang melihat itu hanya bisa terpengong. Begitu juga dengan kedua orang tua Hande. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa melihat putri kesayangannya diringkus oleh polisi. Di kantor polisi, Hussein terus melobi Bapak Komisaris Polisi agar bersedia melepaskan putrinya. Tapi jelas hal ini tidak bisa dilakukan meski keluarga Faroglu ini mempunyai pengaruh yang kuat di kota Antakya. Karena memang apa yang dilakukan Hande ini jelas-jelas merupakan percobaan pembunuhan. Di luar ruangan terlihat Yaman yang muncul dengan wajah cemasnya. Melihat itu, Zumrud seketika menyeretnya dan mengancamnya agar tidak coba-coba mendekati Hande lagi. Sementara itu, di kediaman Sancakzadeh terlihat semua anggota keluarga bersiap untuk makan malam. Acara makan malam itu pun tertunda ketika Sinan ditelepon Farid. Farid meminta tolong Sinan agar menyuruh Aiten, asisten rumah tangga keluarga Sancakzadeh, untuk merawat bunga anyelir Aise. Mendengar ini, sontak Azadeh marah. Dia merasa kali ini Aise sudah mulai berani melonjak. Suasana makan malam pun menjadi terasa kurang enak kali ini. Terlebih ketika Adnan mengakui bahwa dialah yang mengajukan tuntutan pada Hande. Tentunya untuk memberikan pelajaran pada Hande. Azadeh terkejut. Bagaimana bisa salah satu anggota keluarga Sancakzadeh menuntut calon menantu keluarga Sancakzadeh? Kok bisa? Azadeh marah. Menurutnya, Hande tidak layak diperlakukan seperti itu. Dia adalah calon yang pantas bagi Farid dan keluarga Sancakzadeh. Adnan hanya tersenyum. Dia meminta Azadeh untuk menerima kenyataan bahwa Farid sudah tidak mau menjalin hubungan dengan Hande. Azadeh harus bisa membiasakan diri. Dari sini, perselisihan pun merembet tidak hanya menyangkut hal-hal tentang Farid, Aise, dan Hande, tapi juga hal-hal lain yang berkaitan dengan masa lalu Azadeh dan Adnan sendiri. Keesokan harinya, Aise mendatangi kantor polisi untuk mencabut tuntutan yang dilayangkan pada Hande. Berkat keterangannya ini, Hande akhirnya bisa terbebas dari ancaman hukuman penjara. Di istana keluarga Sancakzadeh, Aise pulang dengan mendapat sambutan hangat dari semua anggota keluarga Sancakzadeh.
terkecuali ibu mertuanya, Azadeh. Karena kondisinya belum pulih betul, Aisyah pun beristirahat di dalam kamarnya. Pada malam harinya, Azadeh menghampirinya untuk memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Namun sebenarnya ada maksud lain di balik kelembutannya malam itu. Iya, Azadeh memberikan sejumlah uang yang tentunya nilainya sangat besar bagi Aisyah. Uang untuk menyuap Aisyah agar dia bersedia meninggalkan putranya. Lalu, apakah Aisyah menerimanya? Oh, tentu tidak. Lalu, apakah Azadeh menyerah begitu saja dengan kegagalannya untuk membujuk Aisyah kali ini? Azadeh terus memberikan janji manisnya pada Hande bahwa suatu saat Ferit akan jatuh ke pelukannya kembali. Tapi dengan satu syarat, Hande harus bersabar, tidak akan berbuat sesuatu yang mempermalukan keluarga Sancakzade lagi. Sementara itu, di kediaman Yaman, kondisi ayah Yaman memburuk. Dia terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Perlu diketahui bahwa ayah Yaman ini adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga Sancakzade, terlebih bagi Adnan. Ada satu rahasia yang disimpannya dan hendak dikatakannya, tapi selalu dicegah oleh Adnan. Pagi itu, selepas mandi, Aisyah dibuat kebingungan karena seluruh baju-bajunya tidak ada di kamarnya. Aisyah hanya bisa menemukan gaun-gaun anggun yang dibelikan ibu mertuanya. Dia mencari bajunya kemana-mana, menanyakan ke Aiten dan Kesban, tapi tetap saja tidak bisa ditemukan. Tak disangka, di depan rumah, dia melihat tumpukan kantong kresek berisikan baju-bajunya sudah diangkut oleh petugas kebersihan dimasukkan ke dalam bak truk sampah. Aisyah berlari mengejar truk sampah itu, kemudian mengambil lagi kantong-kantong kresek yang berisikan baju-bajunya, dan dilemparkannya baju-baju itu di tengah ruangan istana Sancakzade. Selanjutnya, Aisyah berteriak-teriak memanggil nama ibu mertuanya. Dia memperingatkan Azadeh agar tidak menyentuh barang-barangnya, termasuk pakaian yang di mata Azadeh merupakan barang lusuh. Dia menunjukkan satu peninggalan almarhum ibundanya, yaitu pakaiannya. Aisyah dengan sengaja mencuci baju-bajunya dan mengeringkannya di depan jendela kamarnya. Dia ingin menunjukkan pada ibu mertuanya betapa berharganya barang-barang miliknya. Setelah ibu mertuanya, tantangan apa lagi yang dihadapi Aisyah? Tentu saja Hande, mantan tunangan sang suami. Karena gagal merayu Ferit agar menerimanya kembali, Hande berbalik menyerang Aisyah. Hande mengajak Aisyah untuk bertemu di sebuah kafe. Di sana, dia berbincang dengan Aisyah, tapi perkataannya justru merendahkan harga diri Aisyah. Dia memojokkan Aisyah dan menghinanya. Tujuannya tak lain adalah agar Aisyah bersedia meninggalkan Ferit. Tapi, apa trik ini mempan? Ya tentu saja tidak, apalagi Ferit terus-menerus melakukan PDKT pada Aisyah. Sepulang kerja, Ferit laki-laki mengajak Aisyah berkencan. Di tengah perjalanan, dia mengatakan pada Ferit bahwa dia cukup kesal dengan kelakuan Hande. Karena sudah kedua kalinya dia diganggu oleh Hande. Untuk menghibur hati Aisyah, Ferit mengajaknya ke suatu tempat yang sangat indah dan alami yang tentunya sangat digemari Aisyah. Di sana, Aisyah menghibur hatinya dengan bermain air, melupakan sejenak segala permasalahan hidupnya. Ferit yang melihat segala keceriaan Aisyah terlihat semakin terkagum terhadapnya. Di tengah malam, Ferit mendengar Aisyah mengigau. Diperiksanya, ternyata Aisyah demam, mungkin akibat terlalu kecapean. Ferit khawatir melihat kondisi Aisyah.
Dia pun berusaha untuk menurunkan demam Aisyah dengan memandikannya dengan air hangat. Terlihat keduanya semakin terbawa perasaan. Hati Aisyah luluh karena perlakuan dan perhatian Farid. Farid pun luluh karena pengorbanan Aisyah. Pagi harinya, terlihat Aisyah sudah pulih dari demamnya. Tapi sayang karena bangun kesiangan, dia melewatkan jadwal makan pagi. Karena merasa lapar, Aisyah pun memesan makanan dari luar rumah. Muge dan ibunya kaget ada seorang kurir mengantar pizza ke rumah. Selama ini, belum ada yang berani memesan pizza karena makanan itu adalah makanan terlarang dimakan bagi anggota keluarga Sancakzade. Lalu siapa yang berani memesan pizza? Ternyata yang memesan pizza itu adalah Aisyah. Dan kemudian dia memakan pizza itu bersama Muge, keponakannya, di kamarnya. Sementara itu di rumah sakit terlihat kondisi ayah Yaman yang semakin kritis. Setiap kali bertemu Yaman sebenarnya dia hendak mengatakan sesuatu, tapi selalu tidak digubris Yaman. Yaman kesal terhadap ayahnya yang selalu menurut serta membela keluarga Sancakzade. Saking kesalnya, ketika ayahnya sekarat, Yaman dengan sengaja membiarkannya. Dia enggan memberikan pertolongan pada ayahnya hingga kelakuannya ini membuat ayahnya meregang nyawa di hadapannya sendiri. Namun sebenarnya ayah Yaman ini hendak mengatakan suatu rahasia. Tanpa disadari Yaman, di tangan ayahnya ada secarik kertas yang ada hubungannya dengan jati diri Yaman yang sebenarnya. Kembali ke istana Azadeh. Azadeh melangkah ke kamar Aisyah. Dia marah ketika dilihatnya Aisyah dan Muge memakan pizza. Baginya perbuatan Aisyah sudah keterlaluan kali ini. Dia memperingatkan Aisyah agar senantiasa mematuhi peraturan keluarga Sancakzade. Tidak boleh ada pelanggaran sedikit pun. Dilemparkannya pot bunga anyelir Aisyah. Baginya, menyimpan tanaman hidup di kamar juga merupakan pelanggaran. Melihat pot bunga kesayangannya hancur, Aisyah tidak bisa membendung tangisnya lagi. Dia menangis sejadi-jadinya. Sayangnya, Farid melihat kejadian ini. Farid pun iba melihat Aisyah yang semakin tertekan di kediamannya. Farid pun akhirnya memutuskan untuk membebaskan Aisyah. Dia izinkan Aisyah untuk pergi meninggalkan rumah, melupakan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dia tidak tega melihat Aisyah terus-menerus mendapatkan perlakuan jahat dari keluarganya. Di depan sang ibunda dan anggota keluarga lainnya, Farid mengumumkan perpisahannya dengan Aisyah. Lalu, apakah Aisyah menerima tawaran Farid kali ini untuk berpisah dengannya? Saksikan terus serial drama Turki Kalp Yarasi hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, komen, dan like agar channel ini bisa terus berkembang. Wassalamualaikum, bye-bye.